Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaolin dan juga Raja Ular Hijau Sejati telah tiba di sebuah gua. Namun di dalam gua tersebut sudah ada orang, yaitu Nighthawk dan juga si katak abu-abu. Saat ini katak abu-abu telah digigit oleh ular hijau milik Raja Ular Hijau Sejati. Dan dia pun jatuh di tanah dengan keadaan mulut berbusa. Lalu ada orang yang berjalan dari luar gua ke dalam. Dan sosok itu berjanggut panjang. Orang ini berjalan terus ke dalam gua. Tetapi saat api di dalam gua menyinari Xiaolin dan banyak mayat di tempat itu, dia pun terkejut. Orang itu pun lalu berkata, "Siapa kamu?" tanya dari orang tua itu. "Ya, kamu sendiri siapa?" Xiaolin pun balik bertanya. Orang itu pun lalu terkejut sesaat. "Kamu benar-benar tidak mengenaliku?" "Kamu benar-benar gila. Dengarkan, aku adalah pemimpin aliansi Chubawa, raja dari 2 negara. Namaku adalah Xiang Qianbao," ucap dari orang itu. "Xiang Qianbiao, kamu terlihat sangat keren. Dan namamu juga cukup panjang, hingga aku menyebutkannya belepotan. Tetapi tahukah kamu siapa aku?" ucap dari Xiaolin. "Memangnya siapa kamu?" tanya dari Xiang Qianbao. "Aku adalah Xiaolin, pemimpin dari 10.000 ular penyihir beracun dan dikenal sebagai Raja Sejati Ular Hijau," ucap dari Xiaolin. Apa? Aku belum pernah mendengar tentang nama itu," ucap dari Xiang Qianbao. "Bahkan jika kamu belum pernah mendengarnya, gurumu pasti pernah mendengarnya," ucap dari Xiaolin. "Omong kosong. Putra bungsu dari klanku saja lebih tua darimu. Apa kamu ingin mengajariku untuk baku hantam?" ucap dari Qianbao. "Hei, tidakkah kamu tahu bahwa kita bisa meremajakan diri setelah basic kultivasi sudah mencapai puncaknya?" ucap dari Xiaolin. Qianbiao pun tertegun lagi mendengar itu. Tampaknya dia setengah percaya kepada Xiaolin kali ini. "Aku telah membunuh cukup banyak orang hari ini. Jadi keluarlah dari sini. Jika tidak, mungkin kamu juga akan terbunuh," ucap dari Xiaolin. Padahal semua mayat-mayat itu bukanlah Xiaolin yang membunuhnya. Tetapi saat ini Xiaolin hanya bisa mengandalkan mayat orang-orang kuat ini untuk menggertak Xiang Qianbao. "Apakah kamu ingin menakut-nakutiku?" ucap dari Xiang Qianbao. "Coba saja kamu lihat orang-orang yang mati di tanah itu. Apakah aku masih perlu untuk menggertakmu?" ucap dari Xiaolin. "Mereka adalah katak abu-abu, Nighthawk, dan 3 pendekar pedang. Lalu siapa lagi mayat ini? Aku tidak mengenalnya," ucap dari Xiang Qianbao. "Lalu bagaimana menurutmu?" tanya dari Xiaolin. "Orang-orang ini orang-orang kuat dari lembah orang mati. Tetapi sekarang anehnya mereka mati di tempat yang sama. Ini benar-benar aneh." Ya, sehingga mau tidak mau Xiang Qianbao pun harus mempercayai kata-kata Xiaolin ini. Lagi pula hanya Xiaolin saja yang tersisa dan masih hidup di dalam sana. Berarti yang lainnya sudah pada mati. Xiang Qianbao pun mundur 2 langkah. "Orang-orang ini, kamu membunuh mereka semua?" tanya dari Xiang Qianbao. "Buktinya sudah terpampang jelas di hadapanmu, di depan matamu itu. Sekarang izinkan aku untuk bertanya kepadamu. Apakah tingkat kultivasimu lebih tinggi daripada orang-orang ini?" tanya dari Xiaolin. "Butuh banyak kerja keras untuk bisa menyamai mereka. Tetapi penampilanmu tidak mencerminkan sebagai orang yang kuat," ucap dari Xiang Qianbao. "Lalu apalagi yang kamu inginkan?" tanya dari Xiaolin. "Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa membunuh mereka semua," ucap dari Qianbao. "Jadi kamu ingin melihat kemampuanku? Baiklah, jika kamu bisa menyingkirkan semua ular-ular hijau kecil ini yang berada di tubuhku, aku akan mengajari teknik terkuatku kepadamu," jawab dari Xiaolin. "Benarkah itu?" tanya dari Xiang Qianbao lagi. "Tentu saja, aku tidak pernah berbohong," ucap dari Xiaolin.
Xian Qianbao pun hendak menyingkirkan ular-ular hijau itu yang ada di tubuh Xiaolin. Dan Xiaolin pun merasa sangat senang. Jika orang ini benar-benar bisa menyingkirkan ular-ular hijau kecil itu, maka dia akan sangat berterima kasih. Sebenarnya, Xian Qianbao masih ragu-ragu. Tetapi ketika dia melihat ular hijau kecil di dalam tubuh Xiaolin, itu membuat Xian Qianbao pun sedikit mempercayai Xiaolin. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang berani memasukkan ular hijau kecil tersebut ke dalam lubang hidungnya. Akhirnya Xiaolin dan juga Qian Xianbao pun berhasil menyingkirkan semua ular-ular hijau kecil yang berada di tubuh Xiaolin itu. Wow, selamat, akhirnya kamu lulus ujian pertamamu. Mulai sekarang kamu telah resmi menjadi muridku, ucap dari Xiaolin. Namun saat ini tiba-tiba ada sebuah teriakan yang keras yang berasal dari sebuah pertarungan di luar gua itu terdengar. Xiaolin dan Xian Qianbao segera pergi keluar untuk memeriksanya. Dan di sana ada dua orang yang sedang bertarung dengan sangat sengit. Dan mereka bertarung dengan menggunakan pisau. Skill pisau yang sangat luar biasa. Siapakah orang-orang kuat itu? Ucap dari Xian Qianbao. Jangan takut. Kamu akan aku lindungi. Aku berjanji mulai saat ini tidak akan ada orang yang bisa menyakitimu, ucap dari Xiaolin. Dia terus berakting seakan-akan dia adalah gurunya yang dan juga bijaksana. Gong Yidao, apakah kamu benar-benar ingin mati? Ucap si petarung A. Aku dengar ilmu pedangmu ini tidaklah tertandingi di dunia ini. Aku penasaran apakah itu benar, ucap dari Gong Yidao. Xiaolin pun lalu bertanya dengan takjub. Jadi Gong Yidao ini sebenarnya seseorang wanita, ucap dari Xiaolin. Di dunia ini hanya sedikit orang yang menggunakan pisau daripada pedang. Dan bahkan pengguna pisau wanita jauh lebih sedikit lagi. Wanita ini adalah pengguna pisau terkenal di lembah orang mati kuno. Konon wanita ini terlahir lebih kuat dari pria. Dan lebih dari 10 petarung kuat telah mati di pisaunya, ucap dari Xian Qianbao. Setelah mendengar penjelasan dari Xian Qianbao, Xiaolin pun lalu berpikir sejenak. Sepertinya aku sudah terlalu lama tidak keluar dari gunung ini. Dan aku bahkan belum mengenal orang-orang kuat seperti itu, ucap dari Xiaolin yang tetap sedang berakting. Tempat ini sangatlah tertutup. Tetapi bagaimana Anda bisa begitu banyak orang yang datang ke sini sekarang? Ini sungguh aneh, ucap dari Xian Qianbao. Xiaolin pun lalu duduk di tempat, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Meskipun keduanya bergerak cepat, mereka memiliki banyak kekurangan. Jika mereka belajar kepadaku, serangan mereka pasti akan jauh lebih kuat dan efisien, ucap dari Xiaolin. Dua orang yang sedang bertarung di luar gua itu sepertinya mendengar kata-kata ini. Dan mereka pun langsung berhenti bertarung. Hei, Gong Yidao, masuk ke dalam gua dan kita lihat Xiao Qianbao. Xiao Qianbao, kenapa kamu ada di sini? Ucap dari Gong Yidao. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu ya. Tetapi kamu masih saja terlihat cantik seperti dulu, ucap dari Xian Qianbao. Gong Yidao pun lalu tersipu malu setelah mendengar kata-kata itu. Kamu telah menghilang selama 12 tahun dan telah menghindariku selama bertahun-tahun. Apakah bagimu mengejar ketenaran dan kekuatan atau kekayaan lebih baik daripada bertemu denganku lagi? Ucap dari Gong Yidao. Tidak, aku hanya sebelum Qian Xianbao menyelesaikan pertanyaannya, dia pun kebingungan. Pria kulit hitam yang sebelumnya bertanding dengan Gong Yidao pun bergegas masuk. Dan ketika dia melihat situasinya, dia pun lalu tertawa terbahak-bahak. Sungguh luar biasa. Kekasih lama akhirnya telah bertemu kembali. Bahkan jika kalian berdua bekerja sama untuk bertarung denganku sekalipun, aku tidak akan takut, ucap dari pria berkulit hitam itu. Namun Gong Yidao mengabaikan perkataan pria kulit hitam itu. Lalu Gong Yidao pun melihat Xiaolin di belakang Xian Qianbao. Dia merasa penasaran dan bertanya-tanya kepada Xian Qianbao. Mengapa kamu membawa murid ke dalam sini? Dan mengapa kamu memegang ular hijau kecil itu? Ucap dari Gong Yidao.
Bukan, bukan. Ini bukan muridku. Ini adalah senior Xiao, ucap dari Qian Xiangbao. Senior Xiao? Bukankah dia jauh lebih muda darimu? Tanya dari Gong Yidao. Katak abu-abu dan juga Naik Hawk serta yang lainnya semuanya telah dibunuh oleh senior Xiao ini, ucap dari Xiao Qian Qianbao. Anjing bangga. Apa? Mana mungkin? Tanya dari Gong Yidao lagi. Xiaolin pun tertawa saat mendengar kata-kata itu. Apakah kamu juga memiliki peta harta karun? Tanya dari Xiaolin. Ya, aku memang memilikinya, ucap dari Gong Yidao. Lalu Xiaolin pun menatap pria kulit hitam itu. Bagaimana denganmu? Tanya dari Xiaolin lagi. Tanpa peta harta karun, bagaimana aku bisa muncul di sini? Jawab dari si pria kulit hitam itu. Dan ternyata benar, mereka datang ke tempat ini karena menginginkan harta karun itu. Oh, kenapa ada begitu banyak orang yang memiliki peta harta karun ini ya? Ini benar-benar aneh, ucap dari Xiaolin. Pria kulit hitam pun langsung menunjuk ke arah Xiaolin dengan menggunakan senjatanya. Tidak perlu banyak omong kosong. Berapa banyak orang yang memiliki peta harta karun itu? Selama aku bisa membunuh mereka semua, harta karun itu akan menjadi milikku sendiri, ucap dari pria kulit hitam itu. Apakah kamu ingin mati? Berani berteriak kepada aku seperti itu. Kamu datang ke sini jauh-jauh, tetapi kamu bahkan belum melihat harta karun itu, bukan? Bukankah itu akan menjadi sesuatu penyesalan? Daripada kita bertarung di sini, bukankah lebih baik kita mencari bersama-sama terlebih dahulu? Setelah itu, barulah kita bisa mendiskusikannya, ucap dari Xiaolin. Ya, benar juga. Ucapan senior Xiao ini memang benar, ucap dari Xian Qianbao. Bagaimanapun juga, kalian harus lebih bijaksana. Ikutlah denganku dan ayo kita cari harta karun itu bersama-sama, ucap dari Xiaolin. Lalu setelah itu semua orang pun setuju. Xiaolin lalu menunjukkan mayat-mayat si Raja Ular Hijau sejati dan berkata kepada Xian Qianbao, bantu aku untuk memeriksa mayat ini. Apakah dia menyimpan sesuatu yang berharga atau tidak, ucap dari Xiaolin. Xian Qianbao langsung melangkah maju dan bergegas tanpa ragu-ragu. Dia lalu memeriksa lengan raja sejati ular hijau itu. Dan di sana ada 3 kotak kecil seukuran kepalan tangan. Salah satunya bertuliskan racun dan salah satunya lagi bertuliskan penawar racun. Dan sisanya bertuliskan makanan ular. Setelah menerima ketiga kotak itu, Xiaolin pun lebih merasa senang. Namun kali ini Xiaolin tidak menunjukkan banyak ekspresi. Sekarang dia memiliki makanan ular. Dan jika dia mengalami situasi yang berbahaya, dia bisa memanfaatkan ular hijau kecil itu untuk menggertak orang yang mengancamnya. Lalu setelah itu dia pun meletakkan kotak kecil itu. Xiaolin lalu memimpin orang-orang ini menuju gua. Gua ini jauh lebih dalam dari yang dibayangkan oleh Xiaolin. Dan jalannya menjadi semakin sempit. Dan semakin banyak tikungan dan belokan yang dia lalui. Xiaolin lalu memimpin mereka, sedangkan Xian Qianbao mengikutinya dari belakang dan memegang obor. Gong Yidao berjalan di tengah dan pria kulit hitam itu berjalan paling belakang. Saat mereka masuk semakin dalam, Xiaolin menemukan bahwa suhunya menjadi semakin dingin. Tetapi beberapa saat kemudian terlihat sebuah cahaya dari ujung gua. Xiaolin pun lalu mempercepat langkahnya dan dialah yang pertama tiba di sana. Setelah beradaptasi dengan cahaya di sana, dia melihat dunia yang berbeda di depannya. Dan di depannya adalah dunia bawah tanah yang sangat luas. Di mana di sana ditemukan banyak batu stalaktit menggantung terbalik dan kristal warna-warni tersebar di seluruh lantai. Kalau salah, benerin aja ya sendiri. Maksudnya itu batu stalaktit apa sih? Hal yang paling menakjubkan adalah sudah ada 5 orang lagi di sana. 3 dari 5 orang itu sedang berdiri dan 2 orang lainnya dari mereka sedang duduk berhadapan-hadapan dengan telapak tangan yang saling menempel. Salah satu dari 2 orang yang duduk bersila adalah seseorang biksu tua. Meskipun sudah tua, tubuhnya terlihat sangat kuat, seperti pemuda berusia 20 tahun saja. Sedangkan yang lainnya adalah seseorang lelaki tua dengan rambut terikat di belakang kepalanya. Lalu 3 orang yang berdiri tampaknya mereka adalah 3 orang buta.
Namun saat Xian Qianbao melihat mereka, wajahnya pun langsung berubah drastis karena dia mengenal kelima orang itu. Bagaimana bisa 5 monster tua ini ada di sini? Ucap dari Xian Qianbao. 5 monster tua? Apakah mereka terkenal? Tanya dari Xiaolin. Tentu saja mereka sangatlah terkenal, ucap dari Gong Yidao. Ah, benarkah? Kok aku tidak tahu ya? Jawab dari Xiaolin. Apakah senior Xiao pernah mendengar tentang keluarga Raja Huaidong? Keluarga ini adalah salah satu dari keluarga paling misterius yang kuat di lembah orang mati ini. Keluarga itu punya banyak anggota, ucap dari Gong Yidao. Mendengar itu, Xiaolin pun langsung berpura-pura. Ya aku memang pernah mendengarnya, cuman hanya sekilas saja, ucap dari Xiaolin. Gong Yidao lalu menunjuk ke arah laki-laki tua kurus dan dia berkata, itu adalah Wang Daoxuan yang merupakan guru terbaik di dunia 70 tahun yang lalu, ucap dari Gong Yidao. Itu benar Wang Douyuan ya ini. Ya, dia memiliki skill cakar elang yang tidak tertandingi. Kabarnya dia bisa mengimbangi kekuatan Point Swallow. Tetapi sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, skill cakar elangnya pun pasti menjadi lebih luar biasa lagi, ucap dari Xian Qianbao. Lalu bagaimana dengan biksu tua itu? Sepertinya dia terlihat lebih kuat. Kalau menurutmu siapa yang lebih kuat? Tanya dari Xiaolin. Saat mendengar pertanyaan Xiaolin itu, Xian Qianbao pun tiba-tiba merasa geli. Namun saat Xian Qianbao ingin menjawab, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Kalian semua diamlah!" Xiaolin pun lalu bertanya lagi, "Hei, siapa laki-laki tua yang berbaju biru ini?" Teriakannya tadi sepertinya menggunakan skill yang aneh, ucap dari Xiaolin. Jelas suara teriakannya tadi membuat semua orang tidaklah nyaman. Dia adalah Hong Yin. Dia dan Biksu Xiong telah berteman selama beberapa dekade, ucap dari Xiong Qianbao. Lalu mengapa Hong Yin ini tidak membantu si Biksu Xiong itu? Tanya dari Xiaolin. Apakah senior tidak bisa melihat bahwa masih ada 2 orang yang berdiri di belakang Wang Dongshuan? Keduanya adalah petarung yang hebat. Jika Hong Yin berani bergerak, keduanya pasti akan langsung bertindak. Terlebih lagi Wang Dongshuan dan Biksu Xiong tidak ada dan tidak pernah membiarkan orang lain ikut campur di dalam pertempuran mereka. Itu adalah aturannya, ucap dari Xian Qianbao. Aturan yang merepotkan, jawab dari Xiaolin. Kemudian Xiaolin pun terus berjalan ke arah Zhong Chong Qian. Saudara keenam, bagaimana kabarmu? Ucap dari Xiaolin. Apa? Saudara keenam? Bagaimana kamu bisa mengenalku? Lalu bagaimana kamu bisa datang ke sini? Ucap dari Zhao Chang Qian'an. Kamu tidak mengenaliku, tetapi aku mengenalimu. Kali ini aku membawa Qian Xianbao dan juga Gong Yidao dan si Black itu ke sini untuk membantumu, ucap dari Xiaolin. Dan ketika Zhao Chang Qiang dan juga Qian Lian Dong Chang kebingungan, susah sumpah, ampun, astagfirullahaladzim. Ketika Zhao Chang Qiang dan juga Qiang Liang Dao Chang kebingungan, Hong Yin pun terkejut dan marah. Tiba-tiba terdengar suara raungan yang panjang. Suara sihir itu bergema lagi, ucap dari semua orang. Huang Yin adalah ahli dalam mengelola suara. Raungannya dibolak-balik di dalam seluruh gua dan membuat telinga semua orang berdengung. Bahkan Wang Daoxuan dan juga Biksu Xiongji yang sedang berduel juga terpengaruh oleh teriakan itu. Keduanya harus menghentikan duel mereka sementara. Kemudian masing-masing dari mereka mundur. Dan dalam sekejap sebuah pedang panjang pun terhunus dan Biksu Xiong terbang ke arah langit. Dao Qiang Lian dan juga Zhao Chang Qiang, dengan reputasi kalian sangatlah terkenal, kenapa kalian malah ingin berbuat curang? Ucap dari Huang Yin. Hei, kelompokmu itu tidak berbeda dengan kelompok bajingan biasa lainnya. Jadi itu pantas untuk kalian, ucap dari Xiaolin. Apa yang kamu inginkan? Tanya dari Hong Yin. Wang Duanshuan juga terlihat kebingungan. Hei, kamu siapa? Ucap dari Wang Duanshuan. Semua mata tertuju kepada Xiaolin. Namun Xiaolin sangat tenang dan menunjuk ke satu arah.
Xiang Qianbao. Kamu tidak mengenaliku? Coba kalian tanyakan ke dia, ucap dari Xiaolin. Dia dengan santai menunjuk orang lain, dan Xian Qianbao pun tiba-tiba menjadi sasaran dan dia menjadi sangat gugup. Xian Qianbao berdiri terdiam sekarang, dia pun ternganga. Dia tidak mampu berjalan ataupun berbicara. Dia tidak menyangka bahwa Xiaolin akan melemparkan kesalahannya seperti itu kepadanya. Merasa tidak berdaya, Xian Qianbao pun tidak punya pilihan lain selain mencoba untuk menjelaskannya. Dia adalah yang memimpin dari 10.000 ular, penyihir beracun, yang terkenal sebagai Raja Ular Sejati Hijau, sang penghantam dunia, petarung yang tidak terkalahkan, penakluk 3 gunung tertinggi, ucap dari Xian Qianbao kepada mereka. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini walaupun nama-nama karakternya sangat sulit, gue akan tetap lanjutin dan kelarin kisah Xiaolin ini hari ini ya. Harus kelar hari ini dan besok agar bisa lanjut ke alur Xiaoyan lagi. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.